Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fil qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Muhasabah ini bahasa kitanya itu kan evaluasi. Nah, tentu setiap kita juga semakin bertambahnya usia ingin menjadi semakin baik. Yang baik tentu saja dia idealnya disyukuri dan kemudian ditingkatkan gitu ya. Yang buruk tentu saja dievaluasi bagaimana supaya tidak jatuh pada lubang yang sama begitu ya. Seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi hai orang yang beriman, bertakwalah kamu dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang atau menghitung apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi hari esok. Nah, bertakwalah kamu, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita bahwa pentingnya kita senantiasa melakukan evaluasi atau muhasabah. Ma'asyiral dan rekan sekalian, muhasabah ini memang kalau kita melihat contoh yang terbaik ya, siapa? Ya tentu saja contoh yang paling baik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita, hisablah kamu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah hadis sahih insyaallah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Dan itu perlu dilakukan setiap hari, setiap saat seperti itu, begitu. Dan kalau kita perhatikan di dalam ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, untuk kita mencapai sebuah target atau tujuan atau sasaran ya, muhasabah ini termasuk salah satu komponen di antara komponen yang lain gitu ya. Komponen yang lainnya adalah muraqabah gitu ya. Muraqabah itu apa? Pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Yang kedua adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Kesungguhan begitu ya. Yang berikutnya muhasabah, evaluasi. Dan yang terakhir adalah Rasulullah mengajarkan juga perlu kita sekali-kali melakukan muaqabah. Apa muaqabah? Melakukan hukuman terhadap diri sendiri supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama atau di masa yang akan datang. Itu contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian sebenarnya kalau di dalam teori manajemen modern kita mengenal apa yang disebut dengan PDCA. P-nya adalah planning, D-nya adalah do, C-nya itu adalah check, A-nya itu adalah act, gitu ya. Jadi plan itu adalah perencanaan, do dilaksanakan, kemudian C itu adalah check mengevaluasi, kontrol, dan terakhir act adalah meningkatkan gitu. Supaya apa? Supaya menjadi semakin baik, semakin kesini seperti itu. Tentu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, kita harus sangat yakin bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara saja, fana begitu. Sementara kita harus sangat meyakini bahwa ada kehidupan yang lebih abadi, lebih abadi itu apa? Kehidupan akhirat, itu lebih abadi. Makanya kenapa salah satu rukun iman yang 6 itu, rukun iman yang penting setelah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena kalau kita memiliki keimanan yang paling akhir atau beriman kepada hari akhir, maka kita akan senantiasa diingatkan gitu bahwa sejauh mana setiap amal yang kita lakukan ini diukur, bahwa ini akan menyebabkan kita hidup di yaumil akhir itu diberikan kenikmatan atau justru malah sebaliknya gitu. Seperti itu ya.
Tentu saja standar kebaikan seseorang ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu harus clear gitu ya. Karena kalau dinilai oleh manusia gitu ya, kebaikan itu bisa jadi relatif. Gitu ya. Menurut kita baik, orang lain belum tentu gitu, seperti itu. Nah, kalau di dalam ajaran agama kita sudah jelas gitu ya. Orang yang baik itu adalah orang yang seperti apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Begitu. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, jadi pertama itu dulu ya. Jadi standar kebaikannya jelas harus clear gitu. Bagi kita sebagai seorang mukmin, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa gitu. Kemudian orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Lalu apa untungnya? Banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu ya. Kemudian ayat yang berikutnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan memberikan kemudahan di dalam jalan-jalannya seperti itu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu maka niscaya Allah akan mengajarkan kamu. Mengajarkan apa? Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tahu menjadi lebih paham. Seperti itu. Ya. Kemudian juga banyak sekali di dalam Al-Qur'an janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang takwa, kepada orang yang baik, yang setiap saat, setiap waktu senantiasa memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.